Ya, salam Ustadz kenal Alwan dan Ustadz Bang Ali. Nunggul. Alhamdulillah ya, kita udah bikin kiok Pak terangkan tadi. Jadi ada satu poin tadi yang saya tangkap tentang Pak apa tuh Pak terangkan yang menanyakan tentang Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Ya, salam Ustadz kenal Alwan dan Ustadz Bang Ali. Nunggul. Alhamdulillah ya, kita udah bikin kiok Pak terangkan tadi. Jadi ada satu poin tadi yang saya tangkap tentang Pak apa tuh Pak terangkan yang menanyakan tentang saksi Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi kalau pemahaman saya tentang pertanyaan Pak terangkan tadi, sebenarnya sih gampang tuh jawabannya. Kalau ada ini, kalau misalkan ada saksi, berarti yang bersaksi, yang melihat sama-sama Nabi dong. Karena sama-sama mendengar wahyu, kan begitu. Sedangkan Nabi Muhammad itu udah Nabi terakhir kan gitu. Dulu nanti masuk lagi. Iya bang? Oh, Ustaz Unggul. Kenapa turun Mas Ustaz Unggul? Mau naik lagi nanti. Jaringannya. Iya. Ustadz Alwan, kayaknya di Bible ada itu Ustadz ayat yang menerangkan bahwa cukup Tuhan dan malaikat saksinya gitu itu Ustadz. Iya ada. Ada kan Ustadz ya? Iya. Assalamualaikum Mas Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Pendawa. Gimana Mas Putu? Kalau tidur malam nggak manfaat Mas Putu ya? Ah, mitos itu tidurnya hanya untuk orang lemah itu. Saya ingat dulu kita semalam-malam debat soal itu ya. Iya. Pak Amir, aku diturunkan aja nanti satu gol. Kalau udah masuk atau buat open nggak apa-apa, aku diturunin aja. Aman. Oh ya, Ustadz Rafi, katanya saya dengar-dengar ini Ustadz Rafi buka ini. Turunkan dulu ya, nanti naik lagi. Buka apa? Buka apa itu les bahasa Arab. Oh iya, setiap Sabtu Minggu kursus bahasa Arab. Nahwu Shorof. Itu dia di mana? Di Zoom ya? Ya, di Zoom. Oh iya, cuman masuk ke Zoom Ustadz Rafi kan harus ada linknya, Mas. Apa daftar dulu? Gimana? Iya, daftar. Daftar karena ini dinaungi yayasan dan ada sertifikatnya juga, ada materinya juga, jadi ada biayanya, Pak Dewa. Oh gitu ya? Iya. Nah, Kalau oke nanti kalau memang oke Pak Dewa DM saya, nanti saya masukkan grup WA-nya, grup Zoom-nya. Insya Allah siap. Cek suara. Saya DM. Belum nih. Mantap. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Ya Allah. Aku izin sebentar aja, 1 menit. Dah itu turun lagi biar ada yang lain masuk. Kenapa, Ustadz? Minta izin nih, tadi ada murid-muridku dari Rohis, Kerohanian Islam, sebuah sekolah tinggi ya, maksudnya bukan sekolah tinggi, sekolah menengah ya, dari MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Nah tadi bertanya, jadi daripada gua ketak-ketik tulisan juga kan cepat melesat ke atas. Jadi gini ya adik-adikku ya, tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Ustadz kita, Ustadz Naja. Beliau nih guru saya juga nih, Guru Alwan, terus Moreh itu artinya guru bahasa Ibrani. Jadi tadi ada pertanyaan dari Wakil Ketua Rohis Kerohanian Islam, bagaimana menjawab ketika Al-Quran menceritakan sejarah atau peristiwa masa lalu
dan yang kaitannya dengan diskusi atau debat tadi ya, Ustadz Naja dan Ustadz Al-Hidayah. Yang pertama gampang ya. Yang pertama, Nabi Muhammad tidak membaca, tidak mendengar peristiwa-peristiwa di masa lalu. Langsung diberitahukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kenapa diceritakan? Nah, di sini yang menjadi titik tolaknya. Kenapa diceritakan? Karena kitab-kitab terdahulu itu penuh dengan pena-pena kotor, dicampur-campur tulisan lalu dikatakan ini dari Tuhan. Ya, contohnya gini, fitnah terhadap nabi-nabi, nabi yang mabuk telanjang kemudian ditiduri oleh 2 anak kandungnya, nabi yang menghamili istri tetangga, dan banyak sekali cerita-cerita fitnah kepada nabi. Jadi ingat aja yang dulu pernah kita ngobrol bersama, Allah ketika memilih nabi-nabi atau utusan Tuhan, utusan-utusan Tuhan, itu nggak sambil merem lempar dadu kayak di perjanjian lama ya. Nabi-nabi, rasul-rasul itu orang-orang pilihan, punya sifat-sifat sidik, amanah, dan seterusnya ya. Jadi kenapa diceritakan? Ini bedanya. Kalau tadi cerita-cerita fabel, teman-teman udah tahu ya, adek-adekku ya. Fabel artinya apa? Kemudian ayat-ayat ini tidak asli, bertebaran. Ribuan mereka punya manuskrip, cuma bingung karena hasil salinan dari salinan dari salinan. Nah, jadi menjawabnya gitu. Al-Quran menceritakan masa lalu untuk ya, sebenarnya nggak perlu bagi kita, orang udah ada Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran, tetapi untuk ya, Al-Quran itu seperti kita bahas bersama sebagai batu uji dan pengkoreksi kitab-kitab terdahulu itu ya. Jadi beda kalau yang tadi Ustadz Naja ceritakan itu dari Allah, terus yang diceritakan oleh Ustadz Naja tentang Bible adalah dari fabel ya, atau dongeng-dongeng semata yang nggak jelas dari mananya. Jadi intinya yang perlu diingat ketika Al-Quran menceritakan pelajari asbabun nuzulnya. Yang kedua ketika menceritakan itu ada unsur juga pengkoreksi kitab-kitab terdahulu terhadap fitnahan-fitnahan keji kepada nabi-nabi, kepada utusan-utusan Tuhan yang kalau di PL kesannya tuh Tuhan tutup mata lalu lempar dadu, jatuhlah Nuh yang mabuk meniduri anak kandungnya, jatuhlah Daud yang menghamili istri tetangga dan seterusnya. Intinya gitu ya. Ketika Al-Quran bercerita masa lalu bagi kita untuk mengambil pelajaran, sementara bagi Al-Quran dengan terang benderang mengkoreksi fitnahan-fitnahan terhadap nabi-nabi yang dituliskan oleh kitab-kitab terdahulu. Gitu. Saya rasa gitu, Bang Amir, saya langsung turun biar naik lagi yang Terima lain. kasih atas Makasih ya. penjelasannya dengan mantap. Iya ya, adik-adikku juga terima kasih. Ya enggak, bukan saya yang hebat. Allah yang maha memudahkan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak, para gerunda-gerunda di atas, saya pun minta izin Terima kasih ini minta penjelasannya turun. yang gamblang. Ya, terima kasih Pak Amir udah menikah saya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Jemi minta naik ini, Bang Jemi Hadinata, silakan Bang Jemi Hadinata naik ya. Tadi minta naik tapi karena full. Nah sekarang mumpung lagi ada nggak diskusi, silakan naik. Saya naikkan. Tadi minta naik beliau. Monggo Bang Hadi Winata. Naik nggak Bang Hadi? Belum ya? Oke lah, B sama Juminten. Tak naikkan. Bibi sama Juminten. Baby. Nyanyi dulu lah, Bang Alwan. Biasanya masuk langsung nyanyi.
Ini More dulu. Nyanyi dulu More. Aku nggak bisa, Sumbang lagu aku lah. pengen kangen denger suara Ustadz Awan tuh nyanyi Bobo itu kangen aku. Aduh, hancur tadi itu. Ustadz Alwan, Mas Mutlu Iya. pamit sih, ada tamu saya ya. Ntar lagi naik Oh, lagi ya. oke. Enggak, Ustaz. Assalamualaikum. Oke, Ustaz. Monggo, Ya. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bang Alwan, nyanyi dulu atau menjelaskan terkait dengan apa kontradiksinya biblos atau apa namanya perselisihannya biblos itu sendiri. Biar nanti ada yang kepanasan di sini, biar naik. Monggo. Memang kenyataan sesuai dengan yang nyata-nyata. Apa ya? Terlalu banyak Yang jadi kemarin bingung itu. ya. Ya, termasuk Kontradiksi Bible ini terlalu banyak, Ustaz Amir. Makanya jadi bingung sendiri saya. Yang mana yang mau dibahas ini? Ini Ustadz Awan saya pancing Susah. sedikit. Saya pancing sedikit Ustadz Awan nih, kalau nggak dipancing ilmunya nggak keluar. Ah, Jadi itu More yang justru saya Betul malah mau sekali. tanya ke More itu More. Kemarin gimana Jangan. itu Uzair ibn Allah itu gimana More? Apa sudah ada kajiannya? belum ketemu. Oh iya, belum ketemu saya, Masya Allah. Belum sempat Belum itu. dibahas sama Lupa. teman-teman Lentera ya? Udah masuk list sih, cuma apa namanya, masih itunya, akunya yang penggeraknya yang lupa. Wallah nanti Oh. diingetin lagi, Ustadz Awan, demi Allah saya lupa. Wallah saya lupa. Masya Allah. Apa Jadi kan iya Sad, jadi begini More. Jadi kan ada kajian tafsir itu katanya Uzair itu Osiris, bukan Ezra. Jadi saya nimbang-nimbang ini ya sebenarnya yang mempopulerkan itu ada itu Ustadz nyentrik lah pokoknya, dia dengan debater Muslim di Eropa itu dia tuh nggak cocok gitu orangnya. Tapi saya ya apa namanya tapi dia tuh ini pernah undang siapa ya yang dari Pakistan ini siapa namanya Muhammadiyah. yang tidak. Brother Zia. Bukan. Jadi ada dulu, dia tuh termasuk yang saya pakai referensi kalau bahas tentang narasi riwayat-riwayat tentang Quran. Jadi namanya itu Mufti Abu Laid. Pernah dengar enggak Mufti Abu Laid? Belum Ustaz, belum pernah dengar aku. Mufti Abu Laid itu dia mentereng, tapi ilmunya keren juga itu. Dia pakai anting-anting kan di telinganya kan. Jadi dia bilang aneh mufti, tapi kalau dia bicara tuh suka ketawa-ketawa gitu, sambil ketawa-ketawa gitu. Mufti Abu Laid. Tapi sama debater itu dia nggak buku cocok. Dia selalu punya pandangan yang ya nyentrik lah. Iya. Nah salah satunya itu ya membahas Uzair itu, dia katakan itu Uzair itu Osiris. Dia kasih dalilnya, dia kasih dalil gini-gini. Nah, anak kan taunya LRI itu kan ya gudang ilmu, apalagi kalau masalah kajian kitab-kitab Yahudi kan. Jadi apakah dokumentasi tentang Ezra itu benar-benar tidak ada, bahwa Ezra itu dianggap anak Allah secara spesial ya? Karena kan kalau anak Allah kan berarti mereka semua sepakat ya. Anak Allah nggak mungkin lah. Itu pasti mereka terima. Tapi pemahaman konsepnya kan beda tuh. Uzair anak Allah itu atau Ezra itu anak Allah yang dimaknai sama seperti Yesus itu tidak ada katanya di dalam Yahudi. Nah itu kajian itu yang saya pernah dulu cuman lupa itu, pernah lihat ada salah seorang bisa saya sebut dia kristolog juga. Nah dia itu bawa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh bawakan itu juga bukti. Jadi ada dua nih yang mengatakan Uzair itu adalah Ezra. Dia bawakan bukti dari kitab Yahudi gitu dulu. Tapi saya tuh nggak luputnya nggak saya terusin gitu loh. Maksudnya lihat sekilas aja gitu. Habis itu udah ya ada juga ya gitu. Cuman habis itu saya sudah lupa lagi di mana dia. Carinya kan susah lagi tuh. Nah, jadi ya gitu More. Iya, sebenarnya gini, apa namanya, Ustadz Awan, kan kalau kalau Assalamualaikum. aku nggak khilaf itu di At-Taubah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi saya sebenarnya harus ngelihat dulu ini Uzair ini Uzair ini tuh Yahudi di mananya gitu, karena misalnya kayak Ibnu Hazm itu menganggap ini orang Yaman, berarti Temoni gitu kan, orang-orang Temon. Nah, terus istilah predikat anak Allah ini gitu kan, atau dalam perspektif Ibrani kan Bnei Elohim. Apakah ini termasuk orang yang alim, yang dianggap orang alim, atau seperti apa? Terus yang ketiga, sebenarnya banyak parameternya Ustadz Awan. Yang ketiga itu kalau kita lihat aku pernah sekilas baca di ini Pisah Torah Legend of the Jew. Nah itu justru malah Uzair ini tuh mendoakan kayak blasphemy terhadap, mengkutuk ya, atau itu terhadap orang-orang atau pengikutnya gitu loh. Nah ini yang banyak sebenarnya, yang aku harus tahu sasarannya yang mana dulu ini nih. Itu yang kemarin pas Ustadz Awan nyuruh saya tuh ya ada beberapa hal yang saya pikirkan, cuma sayangnya Afwan Ustadz Awan saya lupa. Karena kan beberapa waktu itu sebelum kita puasa ya, itu kesalahan saya salah, emang saya lupa gitu. Karena memang banyak itu juga gitu, banyak yang yang banyak kita tuh banyak referensi kan. Kita tahu Uzair itu setelah Nabi Musa, terus kayak ada kerajaannya itu yang kalau menurut tradisi itu Ezra itu kan di zaman Nebukadnezar ya, itu kan hancur. Nah ini makanya kan Ezra ini salah satu yang menulis kembali Torah, dia yang mengingat. Nah, apakah mungkin gara-gara hal tersebut dia itu dielulukan atau tanda kutip dikultuskan? Kan begitu. Ini yang dari perspektif mana yang paling enak approaching-nya gitu loh, Ustadz Awan. Gitu, karena kan dia kan salah satu, kalau di dalam tradisi Yahudi ya, Ezra itu salah satu penulis ulang kembali Torah. Nah, apakah dengan kepintarannya ini orang-orang di masanya dia itu mengkultuskan? Nah, ini yang sebenarnya aku mau pakai pendekatan yang mana ini mengenai Uzair putra Allah. Apakah dia dengan kealimannya dia sehingga orang mengkultuskannya, lalu disitirlah oleh Al-Quran bahwa mereka itu menyebut Uzair itu putra Allah, maksudnya Bnei Elohim, dengan secara pengkultusan yang berlebihan. Karena tabiatnya Bani Israel kan Ustadz Awan tahu sendiri, dia tinggal sama Nabi Musa sebentar aja bocah-bocah udah pada bikin patung itu lembu emas kan, nggak sabaran. Itu yang masih saya mungkin insya Allah saya akan gali lagi, saya akan pelajari lagi Ustadz Awan. Iya, kalau misal ini langsung ke to the point-nya aja ya, biar kita bisa pindah topik atau gimana gitu. Ada Muallim Neflos dan teman juga yang lain, Bang Albi, ada Bang Rizal. Kalau saya sih sebenarnya sederhana. Kalau misalnya teman-teman yang berkecimpung di bidang
tradisi Yahudi ini bisa menemukan bukti bahwa Ezra itu disebut anak Allah dan ada perlakuan khusus tentang Ezra, maka selesai sudah. Cukup sudah. Artinya tafsir secara umum itu kemudian saya rasa cukup di dalam dialog lintas agama. Tetapi kalau misalnya ternyata tidak kuat, maka opsi itu kemudian diambil seperti yang dilakukan Mufti Abu Laid. Mufti Abu Laid mengatakan bahwa bisa jadi Uzair itu adalah Ibnullah. Nah, terus diceritakan konteks Yahudi yang ada di Mesir. Ini ada apa namanya, tinjauan historis yang sedikit berbeda, tetapi sekali lagi bahwa Quran kan tidak detail dalam hal ini. Dan itu sah-sah saja ketika orang mentafsirkan apakah Ezra atau Osiris. Itu. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa itu hanya segolongan Yahudi aja, nggak begitu kan ya kalau nggak salah Ustaz Alwan ya? Iya, betul, iya. Ada yang mengatakan sekelompok atau segolongan kecil aja yang melakukan itu. Iya. Itu aku yang masih, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti saya cek lagi Ustaz Alwan. Siap. Jazakallah. Silakan dilanjutkan lagi. Siap Ustaz dulu. Monggo Bang Neplos. Kok diam-diam aja nih Bang Neplos ini. Assalamualaikum Bang Neplos. Mumpung ada Ustadz Alwan, nanti jangan sampai membicarakan